Halo, selamat pagi, siang, ya yang sore lah. Karena nggak ada kelas malam untuk DKV 2 saya. Ketemu lagi di pertemuan ke-6. Jadi ini merupakan minggu ke-6. Besok minggu 7, besoknya lagi UTS. UTS kita akan bahas seperti yang sudah saya janjikan pada pertemuan pertama, bahwa nanti UTS kita akan ngobrolin tentang apa namanya? Nge-zoom lagi untuk ngobrolin tentang soal UTS-nya mau dikerjainnya gimana gitu. Tapi sebelum masuk ke situ, saya pengen ngulang lagi untuk materi hari ini itu adalah pendalaman. Setelah saya lihat dari Gmail kalian, tugas-tugas yang sudah kalian kirim ke saya, one by one saya lihat satu persatu. Jadi di apa namanya di sini itu banyak yang sudah mulai paham apa itu bentuk, apa itu mood board. Ini akun saya. Kita masuk ke akun yang DKV2, DKV Angga Gmail DKV Angga 2019. Jadi banyak, ada beberapa yang dibuka, ada yang enggak. Ketika enggak, saya biasanya klik kayak gini. Yang telat-telat nanti auto trace ya. Nah, kebanyakan masih manual, padahal sudah telat. Saya berpikir telat itu akan ada sesuatu yang menyenangkan, tapi ternyata telat sama aja. Dan itu ya sepertinya agak tidak menyenangkan, karena mungkin deadline-nya mepet. Kenapa saya buat deadline-nya mepet? Karena dengan deadline mepet itu kita tahu akhirnya beberapa konsep yang diterapkan dalam waktu yang singkat. Ada yang lain selain itu juga ngelatih kalian untuk membuat konsep secara cepat, kemudian juga memberikan kalian latihan push agar kalian menjadi lebih baik ke depan. Ini cukup bagus nih. Saya suka. Prosesnya kelihatan. Oke. Kita balik lagi ke narasi antara client brief, creative brief, client brief, creative brief, mind mapping, dan mood board. Udah sampai itu dulu aja. Mood board yang paling parah, dan temen-temen banyak yang asal baik gitu kan, kayak gini asal baik gitu. Tiada keteraturan, juga mood boardnya asal-asalan. Ada banyak juga yang nggak jelas gitu, ini mood boardnya maksudnya gimana, tinggal tempel-tempel aja gitu kan. Beberapa ada yang jelas, beberapa ada yang nggak. Nah, bahkan ada yang nggak pakai mood board kayak gini. Oh, ini mood boardnya. Nah, mood board ini kadang juga mood boardnya dulu baru creative briefnya. Sebenarnya yang harus dikerjakan itu creative briefnya. Oke, kita akan ngobrolin tentang from bad client brief to inspiring creative brief. Ini merupakan salah satu obrolan dari M. Arif Budiman. M. Arif Budiman ini merupakan CEO dari Petkumpet. Petkumpet itu adalah salah satu agensi yang cukup bergengsi di Indonesia. Basisnya tidak di Jakarta malah, tetapi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, di DIY. Ini DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita lihat dari client brief ke creative brief. Kemarin kita sudah ngobrolin tentang apa yang disebut dengan client brief, apa yang disebut dengan creative brief. Mari kita masuki. Desain itu berawal dari sebuah keinginan gitu. Keinginannya apa sih? Pengennya apa sih gitu? Apakah dia logo, apakah dia mind mapping, apakah dia aplikasi flyer atau billboard atau apa, whatever. Apa yang diinginkan dulu? Kalau logo ya fokuslah ke logo. Nah, proses kreatif desain itu harus pemahaman masalahnya itu harus kuat. Juga memberikan solusi ide, pemilihan bahasa visualnya itu juga harus jadi pertimbangan penting, dan eksekusi secara kreatif. Good client brief. Gimana sih bentuk client brief yang bagus? Terserah banyak mau gimana. Pokoknya bikin iklan yang pasti laku. Dari dulu kita nggak pernah kasih brief tuh. Aduh, jangan tanya yang sulit-sulit deh. Saya mau bikin iklan malah ditanya brief gitu kan. Nah, padahal sebenarnya itu penting. 99% klien nggak tahu cara bikin brief. Itu permasalahan besar yang mana juga terjadi di banyak teman kita yang memberi kita 2M. Makasih Mbak, makasih Mas. Bikin brief itu tugasnya klien service setelah memahami data informasi klien yang biasanya membingungkan. Itu klien dan agensi bersama-sama menentukan tujuan promosi yang jelas. Visioning-nya seperti apa? Itu membuka wawasan klien. Bervisi untuk mendidik bareng-bareng nih, belajar bareng nih tentang apa itu brief. Nah, dari client brief itu menuju ke creative brief. Kita sudah tahu bahwa client brief itu banyak orang yang tidak tahu apa itu client brief, padahal itu penting untuk kita.
Brief itu harus dibaca. Perhatikan consumer journey-nya. Ini penting. Siapa target marketnya? Konsumernya itu seperti apa hidupnya? Apakah dia hidup di masa tahun 90-an, milenial, atau suka TikTokan, atau suka sama siapa, Vicky Naki, whatever, ada banyak lah, ada Deddy Kobuser gitu kan. Ngapain aja target audiens dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu penting untuk dilakukan, untuk diketahui. Temukan point of context. Konteksnya itu ketika kalian kira-kira iklan ini muncul itu akan seperti apa sih? Gitu. Akan seperti apa sih bentuknya? Gitu. Bentuknya. Dan yang kedua adalah kapan mereka akan bertemu. Apakah di kamar mandi kah? Apakah di kasur kah? Apakah di mana kah? Whatever lah. Think, feel, eat, sleep like audience. Berpikirlah, rasakan, makan, tidurlah seperti audiens. Cari data lengkap, internet, buku, koran, survei, nanya-nanya tetangga, nanya mantan, nanya pacar, whatever. Ada banyak lah yang bisa ditanya. Dan brainstorm lah. Brainstorm itu nanti akan menjadikan kalian lebih terasa lagi. Yang aplikasinya bisa ke mind mapping, bisa ke mood board, bisa juga ke thumbnail. Client service, kreatif, dan media ini akan menjadi Eureka. Artinya kekuatan yang besar. Nah, baru setelah itu baru boleh nyalain komputer dan mulai mendesain. Itulah kenapa saya mengharuskan kalian untuk manual. Kenapa? Karena kan dengan manual itu sebelum kalian nyalain komputer, kalian sudah punya konsep. Kalau sudah punya konsep enak, gitu kan? Mari kita lihat. Sebenarnya kreatif brief itu apa sih, gitu kan? Kreatif brief itu merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk strategi outline dari sebuah kreatif project. Gitu. Biasanya memuat detail termasuk di dalamnya tujuan, purpose ini tujuan, goals itu akhirnya mau seperti apa, requirement itu keinginannya seperti apa, message-nya itu seperti apa, message itu pesan yang ingin disampaikan, demografi, kemudian kata-kata kunci yang lain yang itu menginformasikan. Saya sudah contohkan pada video sebelumnya, silahkan untuk cari tips tipis-tipis ataupun kalian cari pada pertemuan sebelumnya, di mana itu dikembangkan oleh orang kreatif untuk membuat brief yang biasanya kreatif brief ini akan ditampilkan ke klien. Kenapa sih harus pakai kreatif brief? Karena kita butuh plan, karena kita butuh rencana, gitu. Karena ketika kamu bisa menulis kreatif brief, itu akan memotong waktumu untuk tektokan sama klien. Ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Itu benar nggak ya? Gitu. Dan kamu bisa juga maintain atau mengelola kontabilitasnya, kelihatannya, komunikasinya, permintaan dan persetujuan itu akan lebih cepat karena sama-sama disepakati. Gitu. Nah, biasanya itu final product itu akan kualitasnya akan lebih besar. Nah, kalian bisa baca lebih jauh di sini. Biasanya apa yang ada di Creative Brief itu ada project content, kemudian target audience, kemudian deliverable description itu apa, project yang dikerjakan, biasanya itu kan berkaitan dengan objektif, kemudian pesan apa yang disampaikan, brand atau campaign secara detailnya, core business objektifnya, kemudian ada stakeholder atau pemangku kepentingannya siapa yang ada di situ, kemudian tanggal due date itu deadline-nya, dan publikasi dan tempat publikasinya. Biasanya tersingkatnya seperti itu. Kalian contoh yang bisa kalian tiru, kalian sudah saya berikan 2 jurnal dari Bu Arifika dan Pak Yulianto tentang bagaimana membuat logo bersama dengan creative brief-nya. Gitu. Nah, setelah creative brief ini terbentuk, kalian sudah menyepakati dengan klien, kemudian yang harus dilakukan apa sih? Mind mapping. Why mind mapping? Mind mapping itu merupakan ideas matter. Ideas matter itu apa ya bahasa Indonesianya? Bentar, saya cari sepadan katanya. Nilai idenya, ide kunci lah. Ide kunci. Ya, ideas matter lah kita ngomongnya. Itu dikenalkan oleh Tony Buzan di BBC pada tahun 1974. Nah, kenapa ini disebut sebagai mind mapping?
Mind mapping itu ternyata ada banyak. Ada Busan method, ada spider bubble map, ada best mapping for you. Ini HP. Nah, kenapa saya harus menggunakan mind mapping? Untuk menstrukturkan informasi secara efisien, gitu. Untuk menginformasi pembaca, membaca secara komprehensif, kemudian untuk boost produktivitasnya di tingkat, untuk menginspirasi kreativitas, dan untuk mengimprove memori dan recall atau ingatan yang kemudian kita panggil kembali. Yang mana biasanya mind mapping merupakan representasi grafis dari sebuah informasi. Jadi kalau kita ngomongin creative brief ini biasanya informasi yang bentuknya itu terstruktur, kemudian di mind mapping itu kita grafiskan presentasinya. Jadi informasinya yang tadinya berbentuk kalimat diubah menjadi kata-kata, kemudian biasanya itu ada 2 dimensi aja bentuknya. Jadi nggak sampai ke 3 dimensi. Nah, centernya itu ada di center of map-nya untuk visibilitas. Dan biasanya dibuat radian structure. Radian structure itu dari tengah menuju ke luas. Radian. Kalian juga bisa lihat Busan method, gitu kan. Sebuah central image. Tekniknya itu akan efektif ketika kamu menggunakan image di tengah, kemudian itu yang digunakan untuk menstimulasi ingatan, asosiasinya kemana, kemudian melalui proses seperti apa, kemudian Kulivan branch display basic order ideas, jadi biasanya dia diturunkan ide-idenya itu, kemudian jaringan yang lebih kecil untuk ide-ide yang lebih kecil lagi atau sub idenya, kemudian juga bisa menggunakan color dan single keyword setiap branch, setiap akarnya, branch itu akar. Nah, biasanya bentuknya kayak gini nih, simple gitu. Kalian bisa cari sendiri. Yang tipe yang kedua itu spider and bubble map gitu. Spider and bubble map ini biasanya adalah bentuknya itu lingkaran-lingkaran. Ini juga mind mapping juga, tipe mind mapping juga. Biasanya ada basisnya dari apa sih yang mau dibahas gitu. Nah, kemudian di situ kemudian ada pertanyaannya apa, kemudian ada teksnya apa. Kalian bisa mengganti ini dengan misalkan desain dari distro gitu kan, target marketnya siapa, dari target market 1 ini kemana arahnya, kemudian target market 2 kemana arahnya, target market 3 kemana arahnya, ini nanti akan berhubungan dengan apa, dan lain sebagainya. Itu spider and bubble map. Jadi bentuknya kayak bubble dan laba-laba. Nah, bisa juga mind mapping itu ada lebih spesifik penggabungan antara spider and bubble map dengan Busan tadi gitu. Selain ngobrolin misalkan silabusnya kelas, kalau ini dicontohkan silabus kelas itu ada overview, ada topiknya week 1, week 2, week 3 sampai banyak examnya, ada banyak. Kemudian reading listnya biasanya ini RPP. Itu merupakan balik lagi ke kalian. Jadi kalau kalian nyamannya pakai mind mapping yang kayak tadi Busan tadi atau yang sudah saya contohkan sebelum-sebelumnya itu tipe Busan itu ya nggak masalah. Atau kalian lebih pengen bubble and spider mind mapping silahkan gitu. Kenapa sih harus pakai mind mapping gitu kan? The soul never thinks without a mental image. Aristoteles. Artinya jiwa tidak akan bisa berpikir tanpa gambar mentalnya, mental tuh mental kita gitu loh, pikiran kita. Kemudian kita nggak bisa ngebayangin kalau kita nggak bisa ngebayangin apabila kita tidak membayangkannya. Jadi kita perlu mental yang sama antara satu orang dengan orang yang lain gitu. Mind map structure information gitu kan, ada gambar yang besar, juga mengimprovisasi komprehensif antara sekolah dan pendidikan universitas biasanya dipublikasikan. Ini fungsi-fungsinya dia sih, foster creativity dan lain sebagainya. Nah, kalau di TA mind mapping itu kalian bisa lihat ini TA DKV. Kakak tingkat kalian punya harusnya.
Melakukan pemetaan pikiran yang digunakan sebagai dasar untuk menemukan keyword yang akan diterapkan pada karya. Tagline menjadi dasar penentuan tema, gaya, dengan pada perancangan media utama maupun pendukung. Berikut contoh mind mapping. Jadi minimal mind mapping itu memuat 5W1H. Where, who, how, when, kemudian why, what, how, biasanya. Nah, selain itu, konsep visual dilengkapi dengan pembuatan mood board, yaitu kumpulan visual gambar yang digunakan sebagai referensi dan acuan desain yang akan diterapkan. Mood board bisa mengacu pada konsep gaya visual, antara lain di dalamnya mencakup gaya ilustrasi, warna huruf, elemen lain yang mempengaruhi hasil akhir tampilan desain. Misalkan elemen dekoratif, citra, penggambaran ekspresi atau karakter, dan lain sebagainya. Contoh mood board, ini untuk desain karakter, berbeda mood boardnya dengan untuk animasi. Berbeda mood boardnya dengan untuk film. Berbeda juga mood boardnya untuk infografis. Gitu. Berbeda juga mood boardnya untuk desain buku. Beberapa aspek yang perlu dijelaskan dalam konsep visual setelah mind mapping dan mood board udah keseluruhan, diantaranya gaya ilustrasi, skema warna, logo jika diperlukan, pemilihan huruf, serta aspek-aspek lain yang terkait. Setiap bagian dari konsep ini harus dilengkapi dengan alasan dan dasar penentuan logis dengan teori dan kebutuhan serta tujuan perancangan. Konsep visual harus dilengkapi dengan karya yang menjadi acuan. Referensi karya ini dijelaskan berdasar proyek aspek visual yang diacu, misalkan gaya pewarnaan, gaya ilustrasi. Referensi karya juga harus menampilkan gambar yang memiliki aspek yang dijelaskan tadi. Nah, setelah tadi kita ngomongin client brief, kemudian creative brief, kemudian kenapa sih mind mapping gitu kan? Kita masuk ke seberapa pentingnya sebuah mood board. Karena ini banyak yang miss, jadi saya perlu bahas ulang. Mood board disebut juga inspiration board, karena sering digunakan berbagai macam ilmu desain gitu kan. Nah, fashion design, interior design itu menggunakan mood board sebagai panduan biasanya. Tapi tidak terbatas, ada web designer juga, ada wedding planner, brand conceptor gitu. Bahkan untuk belajar mendalami desain itu mood board itu penting banget. Pertama-tama harus memahami dulu apa itu mood board. Nah, seperti kemarin yang sudah saya jelaskan bahwa mood board itu adalah kolase dari image itu gambar, teks, kemudian contoh-contoh objek yang dikomposisikan yang basisnya dari topik yang akan dipresentasikan nantinya. Nah, contoh mood board yang dibuat oleh dia dengan konsep vertically to product convenience and freshness. Kita coba lihat secara lebih detail. Jadi, untuk membuat mood board itu, kalian harus sudah menentukan pada creative brief kalian masing-masing. Satu. Yang kedua, mind mappingnya juga harus dipilih keyword-keywordnya. Jadi, penentuan itu biasanya sudah terkonsep pada titik mood board ini. Belum langsung ditempel. Asal tempel aja, yang penting jadi. Nggak kayak gitu. Itu harus tertempel. Gitu loh. Kenapa? Karena mood board sangatlah berguna untuk menghasilkan arahan estetika dan nuansa yang ingin dicapai untuk sebuah proyek sebelum mengembangkan desain ke tahap selanjutnya. Biasanya para klien akan bercerita terlebih dahulu mengenai apa yang mereka inginkan. Nah, ini bisa terpampang harusnya di creative brief. Dalam tahapan ini tentu kita harus mengenal karakter klien sedalam-dalamnya. Ke dalam kita mencoba untuk membuat mood board dari kolase foto-foto ini supaya mampu merepresentasikan style maupun feeling yang diinginkan secara spesifik gitu. Ini akan sangat banyak bergantung dari cara kalian. Dikarenakan kita tidak dapat mentransfer apa yang terdapat dalam otak kita sepenuhnya kepada kalian, maka presentasi mood board harus cukup jelas. Memiliki fotografi yang baik, dilengkapi dengan gambar inspirasi, arahan pola, tekstur, gaya, lifestyle yang ingin dibangun untuk menggambarkan secara jelas ide-ide kita kepada klien. Gitu. Biasanya mood board itu layoutnya, kalau ini basisnya dari dia, itu ada tekstur, ada design inspiration, ada lifestyle-nya, ada fitur image-nya, ada lifestyle lagi, balik lagi, ada color, ada design inspiration, ada tekstur, ada color juga. Gitu. How to make a mood board bisa kalian lihat di sini. Yes, mood board are worth the extra time. Jadi kenapa kemarin kalian sudah membuat mood board dengan kecepatan tinggi? Karena sebenarnya mood board itu dibuat harus dipikirkan berjam-jam. Mencari gambar, menghasilkan mood board yang baik, karena ini guide yang akan kita sampaikan gitu kan, agar teraplikasikan dengan baik. Mood board menjadi langkah awal engagement kita terhadap klien untuk menggait kepercayaan bahwa mereka tidak salah hire kita gitu, menunjukkan kita bahwa kita betul memahami gitu kan.
stuck in idea while doing design development, go back to your mood board. Jadi ketika kalian sudah stuck pada ide-ide baru untuk thumbnailing, kemudian untuk membentuk konstruksi bentuk logonya, ya balik lagi ke mood board gitu. Nah, ini merupakan kata yang penting menurut saya. Hal sering dirasakan dalam pengembangan sebuah desain, sering sekali stuck karena mungkin adanya terlalu banyak permintaan desain yang harus diaplikasikan dalam sebuah project. Tapi mood board sangat membantu saya untuk kembali lagi ke dalam gate awal. Selain mood board juga melihat dari creative brief, memvisualisasikan permintaan, mengeksekusi desain sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam sebuah site plan. Mood board bagi saya seperti menciptakan sebuah perpustakaan ide. Itu kuncinya, oke. Gitu. Jadi mood board itu bahasa ini keren, sumpah. Perpustakaan ide, inspirasi, gudang inspirasi untuk project kalian gitu. Nah, yang perlu kalian lakukan sekarang adalah kalian sudah mengerjakan kemarin, kita coba ulang dari awal lagi dengan yang tadi sudah saya presentasikan dari awal, dari brief, client brief. Brief itu dari client brief itu bisa kalian lihat di websitenya, kemudian itu client briefnya. Buatlah kreatif briefnya sesuai dengan kebutuhan dan arahan mereka. Baru kemudian kalian buat mind mapping yang sesuai, terserah kalian mau menggunakan mind mapping yang mana, kemudian template setelah mind mapping kalian buat mood boardnya yang bagus sesuai dengan tujuannya. Dan biasanya creative brief itu juga punya template. Jadi ada backgroundnya, objektif, strategi, target audience, marketing opportunity, competition, kemudian project information-nya, ada key-nya, promise yang ingin dicapai, kemudian creative consideration, itu kan. Di sini ada mandatory-nya. Kalian bisa lihat di workfront.com gitu, template creative brief. Ini semua ada. Tinggal kalian antara malas dan tidak malas ya. Gitu, balik lagi ke kehidupan kalian sih. Saya hanya memberikan masukan saja untuk itu. Di situ sudah banyak referensi, jadi kita buat lagi itu dari awal dengan deadline sampai pertemuan minggu depan. Jadi semoga nanti ketika ketika nanti UTS itu selesai. Targetnya apa Pak? Dari awal, dari client brief sampai ke logo final yang sudah jadi. Logo final yang sudah jadi itu yang gimana? Logo final yang sudah jadi itu yang bentuknya bukan kayak gini, ini logo utama tapi masih belum jadi. Ini alternatif logonya masih belum jadi. Yang sudah digitalisasi plus juga ada filosofinya. Jadi selesai gitu loh. Nggak nyasar harus nggak nyasar harus dipikir-pikir lagi. Pusing kepala aing kalau harus lihat-lihat sampai detail gitu kan. Nah, thumbnailnya kekecilan, saya nggak bisa lihat. Tapi udah cukup menarik sih sebenarnya. Nah, ini. Buat lebih alternatif logonya dibuat dibuat digital, kemudian juga ada filosofinya dia. Karena sudah di tugas sebelumnya kan udah ada ini kan. Udah ada obrolan bagaimana kalian membuat itu logo kan. Ada deskripsinya gitu loh. Misal ini. Nah, proses desainnya itu bisa diceritakan. Ada yang lebih singkat kok proses desainnya. Filosofi lah. Logonya itu maksudnya apa sih? Kan gitu kan. Supaya selesai. Nah, ini bisa kayak gini proses pembuatan. Itu disampaikan. Jadi logonya bukan logo manual gini, tapi logo udah jadi. Kita buat satu paket dari poin pertama sampai poin 9. Pada pertemuan kemarin sudah saya jelaskan. Semoga kalian bisa mengerjakan. Kita kumpulkan sebelum minggu depan. Jadi kalau ini hari Kamis, maka deadline-nya adalah Rabu malam jam 12 malam. Thank you, selamat belajar, selamat ngutak-atik logo lagi, dan apabila ada pertanyaan, ayo kita diskusi di WA Group. Thank you, selamat pagi, dan siang, dan sore.